Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mebibo. Apa kabar seluruh bahar Indonesia? Semoga selalu panjang umur ya, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita ingin edukasi sekalian ngasih tahu caranya lur untuk bahar yang patah. Jadi sebelum masuk ke prakteknya lur, kita mesti tahu dulu lur. Jadi sebenarnya penyebab bahar patah itu yang pertama adalah cara pemakainya kita kurang pas atau kita kurang tahu, jadi kita paksa. Yang kedua, baharnya kecil dipaksain masuk lur, itu juga bisa patah. Dan yang ketiga, kurang ilmu mungkin lur, jadi dia nggak tahu ilmu make, nggak tahu ilmu gedein, jadi dia langsung dipaksa aja lur, dan akhirnya patah. Dan dia juga kurang tahu tentang karakter-karakter akar bahar lur. Jadi ini edukasi lur, kita langsung masuk ke penjelasan. Jadi gini lur, misalnya akar bahar C kan jaraknya segini lur, dia lentur. Nah dikatakan lentur, tapi enggak selentur karet lur, dia ada maksimalnya. Nah kita tarik segini tuh udah maksimal lur, ini nggak bisa dulu renggangin lagi, ini udah maksimal. Apabila tanggal dulur besar dan jaraknya memerlukan yang lebih panjang lagi, harus dibakar dulu di area sini ya lur, untuk dibesarkan. Dan caranya ada di YouTube saya nih, dulur lihat-lihat aja, di scroll. Nah misalnya bulat kayak gini juga lur, bulat kayak gini juga kan, ini kan kekar lur. Nah di belakang lentur, di belakang kekar. Sebenarnya masih lentur lah kalau kita bilang nih, karena masih ngeper. Ini cara pakai dari depan lur, dari samping bisa, cuma kita lihat dulu. Nah dia maksimalnya segini, ini kalau lebarnya segini lur, kan ini sedikit lebih tebal pergelangan kita lur. Ini nggak bisa dulu paksa masuk dari samping begini, karena ada sebagian orang tuh taunya pakai bahar dari samping dan bahar nggak bakal patah. Itu aja udah salah lur, karena pemahaman mereka udah salah. Jadi kalau segini ini tuh nggak bisa dari samping, jadi harus dari depan. Dan dari depan tuh ada cara makainya lur. Kalau misalnya ini masih sempit, harus digedein juga lur, harus dibakar. Itu caranya lur. Jadi ini ilmunya yang ketiga, yang kedua, dan yang pertama kita satukan lur. Jadi kalau bahar kecil kita gedein, baru kita pakai supaya nggak patah gitu lur. Nah sekarang kita masuk ke prakteknya lur. Oke, prakteknya kita ke bawah dikit kameranya lur. Nah ini kebetulan ada bahar patah lur. Jadi bahar patah ini kan kenapa ada juga sedulur-sedulur yang minta kasih tahu caranya lur, karena mungkin itu baharnya peninggalan lama atau udah turun temurun atau oleh-oleh dari seseorang, atau bahar itu ada kisah sendiri. Daripada dibuang, dia minta kasih tahu caranya supaya bisa disambungkan lur. Jadi dibuang saja lur, bahar segini mah murah lur sebenarnya, mungkin historinya lur. Ini punya sedulur di Banten, koleksi dia udah lama. Jadi kemarin tekukannya melehoy, pas dia mau pakai tuh patah lur. Jadi tekukannya begini lur, tuh udah nggak lurus. Ini lilit 3, kemungkinan baharnya udah kering total, jadi nggak lentur dan salah pemakaian lur. Jadi pas ditarik tanpa sengaja patah lur gitu. Jadi ini kalau misalnya bahar begini, bahar patah gini, yang disiapin bersama bahar yang patah dulu lur. Terus siapin ini lur, benang jahit sama ini lem Korea. Lem Korea tuh yang bungkusnya begini ya lur. Ini ada di ATK tuh. Lem Korea ada di ATK lur. Jadi kalau videonya agak panjang dingin, maafin ya lur, ini biar tuntas jelas, jadi videonya nggak saya potong-potong. Jadi siapin ini benang jahit, lem, bahar yang patah, sama terakhir amplas. Fungsinya amplas buat finishing lur. Sebentar lur, kita urut dulu lur, sayang ini. Nah, lanjut lagi lur. Nah jadi pertama kita lihat posisi bagian yang patahnya lur. Kita lihat posisi bagian yang patahnya nih. Setiap bahar itu kan patah nggak pecah lur, beda sama beling. Nah tuh patah kan posisinya begini dia. Nah kita lihat posisi patahnya lur, nih posisi begini kan patahnya nih lur, tuh posisi begini. Nah ini dulur lem di bagian posisi patahnya begini lur, dulur lem nih bagian patah posisi begini, pasin sama bagian sudut-sudutnya lur, tuh pasin, dipaskan tuh, dipasin gini, terus dilem lur, dilem tuh, dilem
lem sedikit-sedikit dulur sambil ngepasin tuh. Ini dulur pegang, kalau bisa ditiup-tiup lur, kalau nggak bisa ya tunggu aja sampai kering ya lur. Terus kalau dulur ada tang, mungkin tang diperlukan ya lur untuk mengencangkan rekatnya ya. Dipencet gini lur di bagian patahnya tuh, dipencet biar ada ngepres lur tuh. Ini hanya untuk sedulur yang ingin tahu cara nanganin bahar patah lur tuh, lur. Nah lanjut lagi lur, tadi kita habis masang lampu lur karena kurang terang tadi penerangannya. Nah udah begini kan lur tuh. Ini sedulur kasih lem lagi di bagian yang patahnya lur. Di bagian yang patahnya tuh di bagian sini lur. Kasih lem lagi. Nah ini kan sedikit. Nah sekarang kasih lagi di bagian sela-sela yang lainnya lur. Tujuannya untuk menimpa bagian-bagian yang belum terkena lem tuh lur. Nah ini kan ada bagian yang ini lur. Nih ada yang bagian yang angkat begini. Yang bagian yang angkat gini dulur pencet lem aja, pencet pakai tang aja gini. Nih yang angkat gini tuh, pencet pakai tang. Nah tujuannya supaya dia ngerekat lur, ngerekat. Ini sebenarnya saya udah lama lur pengen bikin edukasi ini dari udah lama banget karena belum sempet aja lur. Dan ini kebetulan saya buat edukasi gini, sekalian saya buat tutorial lur. Kebetulan ada klien juga ini minta dirapihin bahar patahnya, padahal bahar ukuran segini murah lur, tapi dia minta dirapihin baharnya biar bagus lagi. Dan kita sangat menghargai seseorang yang bisa menghargai pemberian orang lain lur. Mantap tuh, kita lem gini lur, kita press, kita tunggu kering lur. Ini kita jeda ya lur, takutnya kelamaan nunggu keringnya. Nah lanjut lagi lur, sekiranya udah kering lur, ini kan udah kering nih, udah kering nih, udah kering tuh kan pada tadi udah kering lur. Kita lanjut amplas pakai ukuran 180 lur. Ini amplas pakai ukuran 180, amplas lur. Ini buat yang pengen tahu aja ya lur, pas dulur ada rezeki lebih bisa beli lagi, terus ini dibenerin terus disimpan gitu tuh. Kita amplas lur bagian yang kita lem tadi tuh, kita amplas biar mulus atau halus gitu lur. Kita balik tuh. Ini sebenarnya bisa untuk sampai bahar-bahar yang besar juga bisa lur, cuma nggak sesempurna ses awalnya. Misalnya awalnya bahar ngepres nih, sesnya ngepres ses 6,2, ketika disambung dibenerin dia nggak bisa ses 6,2 lur, harus direnggangkan menjadi 6,5 atau 7 cm. Tujuannya supaya nanti ini direnggangkan gini nggak terlalu melar, jadi dia nggak gampang patah gitu lur. Tuh kan cakep lur. Tuh, udah kita amplas, nggak kelihatan kan sambungannya tuh, padahal di sini sambungan lur. Nah udah begini, kalau sedulur masih pengen masih merasa belum kuat kan udah kencang tuh kita tariknya, mau kita amplas lagi sampai ukuran halus, kita poles hitam lur, nggak kelihatan. Nah saran saya pakai benang jahit lur, ini cuma saran saya karena waktu itu saya juga sering ketemu buyer bahannya patah, saya servisinnya begini, dia nggak mau servis sendiri, akhirnya saya ngerjain gitu. Nah ini pakai benang jahit. Jadi caranya benang jahitnya didobel aja lur biar tebel, didobel benang jahitnya. Nih kalau videonya rada ruwet maafin ya lur karena kalau kerja di belakang kamera, di depan kamera apa belakang kamera namanya nih, ngelihatnya tuh rada ribet lur ngelihatnya, karena kita kehalingan kamera tuh.
Emang kalau videonya nggak begini nanti sedulur bingung lihatnya. Tuh ini, terus kita ikat di bagian sininya lur. Kita ikat di bagian sini, di bagian yang patah. Terus kita ikat lur di bagian yang patah. Ini kalau saya skip nanti dulur nggak percaya cara nyervisnya begini. Jadi ikutin aja tutorial lur. Mungkin nanti pas saya edit saya cepetin sedikit biar nggak terlalu lama durasi videonya. Tuh ini kita lilit lur. Lilit di sini di bagian yang patah ya lur. Lilit di bagian patah lur. Lur, sabar lur, harus sabar lur. Servis harus sabar emang lur. Tuh, ini 10 menit. Saya ada 10 menit. Jadi kita cepat-cepat aja lur. Tuh, lilit begini lur. Tuh, lilit. Ini sebenarnya semakin banyak lilitan tuh, makin bagus lur. Cuma jangan terlalu tebal juga. Kalau ketebalan nanti lucu. Tuh. Jadi lilit lur, lilit terus. Lilit terus lur, tuh lilit. Jadi sampai banyak lur. Lilitnya sampai banyak nih. Lilitannya yang bagusnya rapi lur. Rapi. Jadi ini ada tujuannya lur. Lilitan rapi gini lur. Supaya nanti pas finishingnya gampang, agak ambak-ambakan lur. Nanti di bagian ini saya cepetin ya lur, cepetin supaya nggak terlalu lama dulu ngeliat ngol-ngol benang. Terus sebentar, nah lanjut lagi lur. Ini kan udah kita lihat-lihat nih, udah kita lihat-lihat tuh, kita lihat-lihat begini kan rapat tuh lur dulu. Tuh rapat kan manjatnya, tempatnya di tengah sini, belok begini kan tadi. Nah ini rapat kita lihat gini lur, tujuannya untuk menguatkan. Lalu kita lem, kita lem seperti ini lur, lem di bagian sini, lem sedikit-sedikit dulu. Nah bagian benang yang kelebihannya bisa kita potong lur, benang-benang lebihnya bisa kita potong biar rapi. Benang-benang lebih kita potong lur. Tuh kan tuh, tenang lur, tenang. Oke, kalau dulu ngikutin cara ini insya Allah hasilnya bagus dan bahar kesayangannya tetap bisa dipakai lagi gitu. Kalau ini yang punya bayar saya ini lilit 3 lur. Emang risiko lilit 3 itu seperti ini lur, kalau misalnya kurang hati-hati makanya bisa patah baharnya. Tuh. Kita lihat benang kering, kita lem-lem sedikit-sedikit. Nah ini nunggu kering lur, nunggu kering terus dia jatuh. Oke, kita nunggu kering dulu ya lur, nunggu kering. Nah ini kan udah kering lur, tuh udah kering tinggal kita amplas lur, menggunakan amplas ukuran 180 lur, udah kering lur, udah nggak basah dikit, kita amplas sampai rata ya lur, sampai benangnya rata, bukan hilang tapi rata. Kalau hilang sama aja bohong, nanti putus ya. Tuh, sampai rata lur, kan namanya benang jahit. Kita lilit, kita kasih lem kan ya, kasar gerudul, kita amplas sampai dia rata. Ini kali ini adalah cobaan doang lur, lem, amplas, benang jahit. Yang benang jahit adalah di rumah pasti. Amplasnya sampai rata ya lur, bukan sampai benangnya hilang. Kalau benangnya hilang sama aja bohong, kagak ada apa pengikatnya nanti. Tuh, lur, tuh rata tuh kan, udah nggak kasar kayak tadi kan kasar. Tuh ini masih ada kasar dikit di permukaan. Tuh, kita amplas lagi lur. Sedikit kita amplas lur. Nanti ini saya cepetin ya lur, yang belakangnya saya cepetin, udah kelamaan. Tuh kasih lem lagi lur ya kan, habis diamplas kasih lem. Nah, habis ini kita amplas ukuran 400 lur. Kalau sedulur mau lebih mulus lagi bisa sampai ukuran 1000, 2000, 3000 biar kinclong semuanya. Nah ini udah kering lagi telur, sekarang ini amplas ukuran 400. Nah ya dulu amplas lur, pakai amplas ukuran 400 biar lebih halus lagi. Tadi kan ukuran berapa, 180, sekarang ukuran 400. Ini kalau udah ukuran 400 gini dipoles bisa lur, kinclong dipoles lur, bisa kinclong. Lagi kita sampai 14.000, wah mantap, kinclongnya lebih mantul. Tuh. Oke tuh kan dimulus lur, ini bahan yang tadi putul terus tadi mulus tuh lur, jadi mulus kan lur, tuh nggak kelihatan sambungannya lur, tuh nggak kelihatan sambungannya. Apalagi kalau dipoles nih warnanya jadi serasa kayak gini mengkilap tuh. Nah ini untuk bagian yang ini lur, bagian yang melehoy ini kan jadi ketekukannya nih lur, bisa dulur rapihin, dulur bakar tekukannya dirapihin gitu. Ini gimana ini tekukannya, ini kocak. Dulur bakar
karena dirapihin gitu. Bakarnya segini lur, temponya lur, sedetik tujuannya biar nggak gosong, karena bahar yang berkualitas itu tidak gosong ya lur. Beda cerita dengan bahar yang keriput, ditekuk mengkerut, kekupas, ya itu beda cerita lur. Kalau bahar yang keriput gitu biasanya karena dia udah terlalu kering banget, kadar airnya sudah hilang lur. Tuh, rapihin. Karena bahara jelek begini, tekukannya dirapihin lur gitu. Tuh, lurusin, belokin. Oke lur, saya rapihin dulu lur. Nanti udah rapi bisa lanjut lagi. Lur, tuh udah cakep kan, tekukan udah dirapihin. Ini sambungannya di sebelah sini, tuh sambungannya sebelah sini jadi mulus tuh. Ini kalau udah begini tinggal dipoles lur. Tuh, ini kita coba pakai gambaran aja deh, kan sambungan di sini. Ini kalau dari jauh aja udah nggak kelihatan kan lur, tuh dari dekat pun nggak kelihatan lur, apalagi udah dipoles. Nah ini perumpamaan kalau dipoles. Ini cuma pakai minyak zaitun. Minyak zaitun kita oles semuanya. Ini kan dia mengkilap lur, kesannya kayak udah dipoles. Hanya gambaran aja ketika udah dipoles bahwa sambungan itu nggak kelihatan. Tuh. Nah tuh ya kan lur, sambungannya di sini tuh tapi nggak kelihatan tuh. Mantap lur, tuh cakep kan. Tuh ditarik pun aman lur, tuh sambungannya di sini lur. Mana tadi sambungannya di sini, sambungannya tuh di sini tuh, kuat ditarik tuh, kuat. Ini bahar lentur banget tuh, kuat kan, udah nggak patah tuh, aman lur, tuh kuat. Nah jadi gini lur caranya. Semoga video ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur. Nanti kalau ingin dibuatkan video lainnya bisa chat saya aja lur, komen-komen lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.